Asli ini sih gokil banget ya. Dari aplikasi pinjol mudah cair 2026 ke Dana ini, gue berhasil mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup besar, yaitu senilai Rp2.800.000 padahal kredit skor gue jelek. Nah, buat kalian yang mempunyai permasalahan kredit skor jelek ataupun pinjamannya selalu ditolak, kalian coba aja aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Karena selain gampang banget cairnya, aplikasi yang satu ini bisa cair ke Dana. Jika ingin di ACC, ikuti aja step by step yang gue berikan. Jangan kalian nonton video ini cuma nyari nama aplikasinya, setelah itu kalian coba sendiri tanpa mengikuti step by step yang gue berikan. Ujung-ujungnya pinjamannya ditolak dan nyalahin channel ini. Jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan ya. Jangan di skip-skip videonya supaya pinjaman kalian dicairkan. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya, yaitu aplikasi pinjol cepat cair yang bisa cairnya ke Dana. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Dia memberikan bunga mulai dari 0,05% per hari, tenornya 180 hari. Ini adalah pinjol ilegal, jadi kalian bisa galbay karena tanpa DC lapangan. Proses pinjamannya juga hanya 4 step saja, dan buat kalian yang ingin mengikuti step by step yang gue berikan, kalian langsung aja siapin KTP dan juga handphonenya. Perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi pinjol ilegal tanpa BI checking mudah cair ke Dana. Jadi kalau pinjol ilegal itu akan menyadap handphone kalian. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, lebih baiknya kalian backup data-data penting kalian terlebih dahulu. Ataupun kalian bisa menggunakan handphone cadangan ya. Isi aja foto-foto dari Google ataupun simpan kontak aktif minimal 10 kontak. Nah, jika kalian sudah menyiapkan semuanya, handphone dan juga KTP-nya, kita langsung aja masuk ke step yang pertama. Untuk step yang pertama, di sini identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Ini ada simulasinya ya, jadi kalian harus mengerti. Foto KTP bagian depan ini hasilnya harus sangat jelas. Selain jelas, harus terbaca mulai dari nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat lengkap, dan yang lainnya. Jadi detail-detailnya harus jelas ya, supaya pinjaman kalian di ACC. Jika memang kamera kalian kurang jelas, kalian bisa bantu dengan pencahayaan yang cukup agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk kedua step yang ini. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Ya teman-teman, setelah kalian mau foto KTP bagian depan, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk nama KTP dan juga nomor KTP akan terisi otomatis. Jika sudah terisi otomatis, kalian harus cocokin ulang dengan KTP kalian. Bahwa ini tidak ada yang salah, satu angka ataupun satu huruf tidak boleh ada yang salah ya. Soalnya kalau ada yang salah satu angka ataupun satu huruf, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Untuk bagian bawahnya di sini ada agama, kalian pilih aja sesuai dengan KTP kalian, dan pendidikan di sini isi sesuai dengan data diri kalian. Yang terakhir yaitu status pernikahan. Walaupun kalian sudah menikah, tapi di KTP-nya belum menikah, kalian isi aja di sini belum menikah. Nah, oke teman-teman, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk step pertamanya. Setelah itu kita akan masuk ke step yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di step yang kedua ya. Di sini kalian harus isi alasan pinjaman. Ikuti aja step by step yang gua berikan. Alasan pinjaman kalian isi dengan biaya kesehatan. Untuk pekerjaan di sini kalian pilih aja karyawan swasta ya. Dan untuk nama perusahaannya kalian awali dengan CV ataupun PT. Ini penting banget ya, karena kalau kalian mengisi yang lainnya itu pinjamannya akan sulit di ACC. Kalian pilih nama perusahaan ini, cari aja di Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Disarankan kalian memilihnya lokasi CV ataupun PT-nya itu lokasinya terdekat dari lokasi KTP kalian. Nah, di sini gua akan isi untuk PT Visi Prima Arta karena ini terdekat dari lokasi gua ya. Untuk penghasilan bulanan nggak usah dibesar-besarin, cocokin aja dengan UMR kota kalian. Gua di sini mengisi 4 juta. Untuk informasi alamat, ini adalah alamat tempat kerja kalian, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Nah, di sini gua akan selesain dulu ya untuk step yang keduanya. Setelah itu kita akan masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga di sini kalian harus menambahkan 3 kontak darurat ya. Dan ini penting banget. 3 kontak daruratnya harus aktif nomornya. Jadi tidak bisa mengisi asal-asalan. Tapi di sini gue tidak menyarankan juga kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Karena pastinya jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, nomor kontak daruratnya juga akan terus dihubungi setiap harinya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian isi aja dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC yang tidak kenal dengan kalian sama sekali. Tapi dengan syarat sebelum kalian mencantumkannya di kontak darurat ini,
sini, kalian harus melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone yang kalian gunain untuk melakukan pinjaman online di aplikasi ini. Jadi gue contohin gini ya. Kalian ingin mencantumkan nomor kontak darurat, tapi kalian harus menelpon dulu beberapa detik, nggak usah sampai diangkat nggak apa-apa. Setelah kalian telepon, baru kalian masukin di sini. Kenapa kayak gitu? Supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang punya hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Sampai sini kalian harusnya paham ya. Dan di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk ketiga kontak daruratnya. Jadi di sini kita sudah masuk di step yang terakhir ya, yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekeningnya tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sudah sesuai ataupun sudah otomatis dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Jadi tidak bisa menggunakan rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Karena untuk pinjaman online manapun tidak bisa melakukan pencairan ke rekening yang berbeda. Nah, untuk pilihan banknya sendiri cukup lengkap di sini ya. BCA, BRI, Mandiri, BNI, Cimniaga, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step dari gua, karena di sini gua akan mencairkannya ke Bank Permata. Setelah itu kalian isi nomor rekeningnya, masukin kode pencairannya, yaitu kodenya 8528. Perlu kalian ingat ini adalah kode pencairan Bank Permata ke Dana, jadi tidak bisa bank yang lainnya ya. Kalau bank yang lainnya itu kode pencairannya beda lagi. Nah, setelah 8528 langsung masukin nomor Dana kalian. Nah, harusnya kalian paham ya. Untuk yang bagian bawah juga sama, 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya. Untuk rekening bank ya. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita di sini mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dari dompet digital dan juga Dana Kilat, masing-masing Rp1.400.000 di setiap produknya. Untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Pinjaman telah diajukan, kita konfirmasi dan kita lihat pesanan kita ataupun produk kita ya di sini. Dan seperti yang kalian lihat di sini masih belum dicairkan. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Jika pinjaman ini cair, kalian ikuti aja step by step yang gue berikan ya. Kalau nggak cair ya nggak usah, karena aplikasi ini bohong. Katanya sih tanpa BI checking. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue ternyata berhasil dicairkan ya. Setelah menunggu kurang lebih semenit aja. Tapi gue nggak tahu di sini nominal berapa yang diterima di rekening Dana gue. Beneran cair atau enggak, gue juga nggak tahu. Kita langsung aja lihat ke rekening Dana gue. Nah oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini berhasil landing di rekening Dana gue ya, senilai Rp2.800.000 tanpa potongan. Berarti aplikasi ini benar ya, tanpa BI checking dan mudah cair ke Dana. Jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair seperti ini. Untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Kredit Kancil Pinjaman Aman. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian ya. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 500.000 kali dan memiliki rating 4,6 dari 33.000 ulasan. Nah ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, karena ini mudah banget cair ke Dana di tahun 2026 ini. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol mudah cair 2026 ke Dana. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.